Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah? Tentunya kalian dalam keadaan sehat kan? Ibu doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan yang prima dan tetap semangat untuk belajar. Jangan kendor, ayo kejar cita-cita kalian. Dan ibu pesan sama kalian, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, jangan males cuci tangan, dan tolong jaga jarak. Oke anak-anakku? Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan teknik-teknik jahit tindas yang belum kalian pelajari. Pada kade yang lalu, kalian sudah mengerti, bahkan sudah mencoba teknik jahit tindas pengisi lembaran, bukan? Nah, sekarang ayo kita pelajari teknik jahit tindas yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti tayangan berikut ini. Anak-anakku, sekarang mari kita ulangi terlebih dahulu mulai dari pengertian jahit tindas dan macam-macam jahit tindas. Jahit tindas atau quilting adalah suatu teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan rencana. Bahan pelapis atau pengisi yang biasa digunakan adalah dakron, puldore, tali, kapas, ataupun kapuk. Yuk sekarang kita lanjutkan macam-macam jahit tindas. Ada 4 macam teknik jahit tindas, yaitu yang pertama, jahit tindas pengisi lembaran atau wadded quilting. Yang kedua, jahit tindas pengisi susulan atau padded quilting, bisa juga disebut dengan stuffed quilting. Yang ketiga, jahit tindas pengisi tali atau corded quilting. Dan yang keempat, jahit tindas efek bayangan atau shadow quilting. Sekarang mari kita pelajari satu persatu beserta contoh-contohnya. Jahit tindas pengisi lembaran atau wadded quilting adalah suatu teknik menjahit tindas dengan cara mengisi atau melapisi di antara dua kain dengan bahan pelapis yang berupa lembaran. Selanjutnya dijahit pada permukaan kain sesuai pola atau gambar atau desain motif dengan mempergunakan mesin jahit atau dengan tangan. Nah, berikut ini contoh-contohnya. Contoh yang pertama, ini berupa dompet buatan kakak kelas kalian. Kemudian contoh yang kedua, ini tas serangsel, motifnya masih sederhana, hanya kotak-kotak saja. Oke, kita teruskan. Contoh selanjutnya berupa sarung bantal kursi, masih motif yang sederhana. Kemudian yang selanjutnya di sini motifnya sudah agak rumit, tetapi masih bisa digunakan dengan menggunakan mesin jahit biasa. Nah, seterusnya kita lihat contoh proses menjahit tindasnya. Nah, contoh di sini menggunakan sepatu khusus supaya lebih mudah dalam menggerakkan ya sesuai dengan motif. Begitu juga untuk contoh yang kedua, ya kalau di sini menggunakan mesin biasa, menggunakan sepatu mesin biasa. Coba perhatikan di sini nampak ada isian lembarannya, ya berupa kalau di sini berupa dakron yang tipis. Ya, bisa juga dengan puldore. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jahit tindas lembaran lagi. Contohnya di sini masih contoh lembaran, pengisi lembaran, tetapi di sini jahit tindas pengisi lembaran untuk menyempurnakan karya jahit aplikasi. Ini dua-duanya jahit aplikasi yang disempurnakan dengan tindasan-tindasan di seputar motif aplikasi. Oke, yuk sekarang kita lanjutkan jahit tindas pengisi susulan atau padded quilting. Bisa juga disebut stuffed quilting. Apa itu? Yaitu teknik menjahit tindas datar, tetapi pada bagian tertentu ditambahkan isian susulan untuk mendapatkan kesan yang lebih menonjol. Nah, supaya bisa berkesan menonjol, apa itu isinya? Isiannya berupa kapas, bisa kapuk, bisa busa, atau dakron urean. Langsung saja kita lihat contoh-contohnya. Nah, di sini contoh yang pertama,
kelihatan sekali pada motif bunga, ini kelihatan nampak lebih menonjol. Begitu juga pada contoh yang kedua. Ya, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya, oke, kita lanjutkan jahit tindas pengisi tali atau corded quilting, yaitu menjahit tindas datar tetapi pada bagian tertentu ditambahkan isian berupa tali. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Itu bisa menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Nah, ini contoh-contohnya sudah cukup jelas ya. Nah, mana yang tali? Ya, di sini kelihatan di dalamnya ada talinya. Ini juga ada talinya. Ya, contoh berikutnya. Nah, di sini nampak jelas. Di sini talinya hanya berupa garis-garis ya, kelihatan sekali. Kemudian contoh berikutnya ini di sebelah atau di sekeliling sarung bantal bagian dalam. Ini kelihatan dalamnya ada talinya. Sekarang kita teruskan ke jahit tindas yang terakhir, yaitu jahit tindas efek bayangan atau shadow quilting. Shadow quilting adalah merupakan gabungan dari jahit tindas pengisi lembaran, jahit tindas pengisi susulan, dan jahit tindas pengisi tali. Hanya ada penambahan kain transparan pada permukaan kain. Susunannya, karena di sini ada 4 bahan yang harus disusun baru dijahit. Susunan paling bawah itu kain dasar atau furing, kain furing atau pelapis dalam. Kemudian di atasnya bahan pengisi atau pelapis. Di atasnya kain bermotif atau kain polos yang sudah diberi motif. Nah, yang paling atas adalah kain transparan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti bagaimana cara menganalisisnya. Nah, ini contoh-contohnya nampak sekali di luarnya atau di lapisan paling luar itu ada kain pelapisnya yang transparan dan mengkilap. Ya, seperti halnya contoh yang kedua di sini ya. Kita lanjutkan contoh yang terakhir di sini. Ini nampak sekali sarung bantal ini di luarnya ya, di permukaannya kelihatan mengkilat karena memang dilapisi kain yang tembus pandang tetapi mengkilat. Nah, itu anak-anakku contoh-contoh produk jahit tindas. Ya, nanti berikutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya menganalisis suatu produk jahit tindas. Anak-anakku, setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, materi macam-macam jahit tindas, yuk sekarang kita belajar menganalisis, menelaah atau merinci suatu produk jahit tindas itu sudah menerapkan teknik jahit tindas apa saja. Di sini Ibu mencontohkan produk sarung bantal kursi. Ya, ini buatan kakak kelasmu loh ya. Perhatikan dulu. Nah, coba perhatikan motif bunga yang ada di paling tengah. Ya, lebih nampak menonjol kan? Ya, jelas. Karena di dalam ini, di dalam kelopak bunga ini diberi isian susulan. Apa isian susulan yang digunakan? Bisa kapuk, bisa kapas, dan bisa juga dakron urean. Nah, di sini kakak kelasmu dulu menggunakan dakron urean seperti ini. Ya, kapas sintetis ya ini. Oke, yuk sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan pada sekeliling bunga di tengah ini, di pinggirannya nampak ada 2 tindasan. Nah, tinggal ditindas-tindas mengikuti motif pinggiran bunga. Nah, di sini tidak nampak terlalu menonjol, tetapi tetap ada efek menonjolnya, tetapi tipis. Nah, karena di dalamnya hanya berisi isian lembaran, sehingga disebut dengan jahit tindas pengisi lembaran atau wooded quilting. Kalau yang tengah tadi pengisi susulan namanya apa anak-anakku? Jahit tindas pengisi susulan atau padded quilting. Bisa juga disebut stuffed quilting. Ya. Yuk sekarang kita lanjutkan.
perhatikan di sekeliling dalam, ya, sekeliling dalam atau pinggiran dalam sarung bantal. Nih, ini nampak ada isiannya juga, tetapi memanjang. Nah, yang paling cocok motif seperti ini itu diberi isian apa ya? Ya, yang paling cocok diberi isian berupa tali. Sehingga teknik ini disebut jahit tindas pengisi tali atau corded quilting. Ya, ini tali yang Ibu gunakan cukup murah, hanya seperti sumbu kompor. Jelas ya? Nah, masih ada satu lagi. Coba perhatikan. Ya, di keseluruhan permukaan sarung bantal ini nampak mengkilat kan? Kenapa demikian? Karena di permukaan paling atas memang sengaja dilapisi dengan kain tembus pandang yang mengkilat. Nah, apa yang Ibu gunakan? Yang digunakan ini bahan, namanya bahan organdi atau kain kaca. Kenapa disebut kain kaca? Karena mempunyai efek tembus pandang, transparan, ya, dan mengkilat. Ya, Ibu pilih yang mengkilat karena akan memberi kesan mewah. Ya, jadi produk yang dibikin supaya bernilai jual tinggi dan bernilai seni tinggi. Tuh. Jadi kesimpulannya anak-anakku, produk sarung bantal ini sudah menerapkan keempat teknik jahit tindas atau quilting. Yaitu apa saja? Jahit tindas pengisi lembaran atau weighted quilting. Yang kedua, jahit tindas pengisi susulan atau padded quilting. Jahit tindas pengisi tali atau corded quilting. Dan jahit tindas efek bayangan atau shadow quilting. Nah, demikian anak-anakku. Kalian sudah belajar merinci, menelaah, bahkan menganalisis suatu produk jahit tindas. Demikian tadi anak-anakku pelajaran menjahit kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan nantinya kalian bisa berekspresi membuat karya jahit tindas di rumah. Ya, oke anak-anakku. Mari pelajaran kita pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya.